sore hari ini saya akan refreshing-kan lagi mengenai kualitatif riset dengan Bapak Ibu. Ada bagian atau komponen-komponen yang ada di kualitatif riset ini yang belum terlalu Bapak Ibu pahami, nanti kita diskusikan. Seperti itu. Nanti kita lihat aplikasinya dalam pelaksanaan penelitian. Kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui sebenarnya kualitatif riset itu apa, begitu ya kalau kita lihat definisinya. Nah, kalau kita lihat definisinya berarti penelitian kualitatif itu betul-betul kita memotret fenomena yang apa adanya yang terjadi. Iya, jadi di sini untuk kita memahami mengenai kualitatif riset, berarti kita perlu tahu bahwa penelitian kualitatif itu penelitian yang apa adanya yang mau kita potret fenomenanya, kemudian kita analisis, kemudian kita lihat bagaimana ini keterkaitan dari permasalahan yang belum selesai atau apa yang mau dikaji, apa yang mau diambil dari permasalahan tersebut, apakah tentang pengalamannya, apakah tentang bagaimana keterkaitannya, hubungannya, relationship-nya antara tokoh-tokoh yang sedang kita teliti. Nah, itu sangat-sangat menarik seperti itu. Nah, ini saya coba mereview lagi bahwa di kualitatif riset itu sebenarnya sampel size itu tidak harus banyak. Sampel size itu sesuai dengan tujuan penelitiannya. Kalau tujuan penelitiannya cukup 2-3 orang cukup bisa menjawab tujuan, sudah cukup. Jadi bukan berarti seperti di kuanti kita betul-betul menghitung sampel size-nya dengan populasinya berapa, kemudian sampel size-nya berapa. Itu tidak seperti itu. Tapi tentunya kalau di kualitatif, keterwakilannya itu sesuai dengan tujuan penelitiannya. Ini akan terjawab atau tidak, seperti itu. Makanya biasanya sampel size-nya kecil. Dan kemudian di sini memang ada kerugiannya juga ya, karena memang tidak bisa kita generalisir. Dan kemudian settingannya, tempat untuk melaksanakan penelitian memang apa adanya. Seperti tadi saya katakan, saya mau melihat tentang kinerja di CSSD, apa adanya yang ada di CSSD dengan settingan apapun itu saya lihat. Tapi di sini untuk pertanyaan-pertanyaannya saya akan kumpulkan dari berbagai cara. Misalnya tadi saya akan memotret, saya akan lihat fotonya, saya akan videokan, saya akan lihat dokumen-dokumennya, saya akan lakukan misalnya saya akan lakukan in-depth interview, saya akan lakukan FGD. Nah, disitulah variasi-variasi dari penelitian kualitatif. Nah, makanya karakteristiknya untuk penelitian kualitatif ini biasanya partisipannya memang betul-betul yang memang berkaitan dengan problem yang akan kita gali, kemudian peneliti juga untuk collect datanya menggunakan berbagai macam cara, observasi kah, interview kah, dokumen kah, itu tidak akan pernah satu model yang dia lakukan. Pasti akan menggunakan berbagai model. Dan kemudian untuk memecahkan masalahnya dia akan melakukan interpretasi. Itu tadi, interpretasinya untuk memahami mengenai berbagai masalah. Seperti tadi, kita lihat dari nyanyian tadi, begitu ya. Ada di menit-menit keberapa, begitu ya. Jadi kita akan ambil di menit keberapa, ternyata di situ ada anak yang memang betul-betul sedang rindu terhadap ayahnya karena dia merasa ayahnya ditakutkan sakit dan sebagainya. Jadi kerinduan itu ternyata sesuatu yang memang membuat anak itu akan berpikir tentang masa kecilnya, berpikir bagaimana kedekatan engagement dia dengan orang tuanya, dengan ayahnya, di mana ayahnya sebagai hero bagi anaknya. Nah, itu akan
akan terlihat dari bagaimana dia melakukan, interpretasinya. Bagaimana dia menarik makna dari fakta-fakta itu. Dan kemudian nanti dia akan membuat, ininya ya, apa namanya, membuat suatu pelaporannya, sesuatu yang bisa percaya dari hasil, analisisnya tersebut. Oke, ini menjadi menjadi faktor pembeda mungkin ya antara kualitatif dengan kuanti. Kalau di kuanti jelas ada intervensi dan tidak ada intervensi yang observasional. Tapi di kualitatif kita melakukan eksplorasi. Begitu ya Bapak Ibu. Eksplorasinya apa? Eksplorasinya pada pengalaman individu atau kelompok begitu kan? Atau yang kita mau melihat tentang culture di grup atau di seseorang. Nah, kalau misalnya kita mau mengeksplor di sini pengalaman seseorang dan kita mau mendevelop teori, otomatis desainnya adalah grounded theory. Tetapi kalau kita mau mengeksplor culture atau budaya dari kelompok atau dari individu, berarti kita pendekatannya pakai etnografi. Nah, sedangkan kalau eksplorasinya pada kasus di individu tentang kehidupannya dia seperti anak tadi tuh yang di kerinduan, berarti kita bisa menggunakan case study atau pakai naratif riset itu bisa. Ini harusnya tambah case study ya. Nah, seperti itu. Nah, apabila kita ingin dua-duanya, lihat kuantinya dan lihat kualinya, otomatis kita masuk ke mixed method. Untuk menghindari konflik of interest, berarti dalam pengumpulan data sebaiknya jangan peneliti, begitu ya, ya kan? Minimal itu supaya nanti peneliti tidak orang-orang yang memberikan masukan tidak ewuh-pakewuh atau tidak mau menginformasikan apa adanya. Tetapi peneliti pada dasarnya dia sudah punya selangkah lebih maju karena dia sudah tahu betul settingannya yang detail tentang permasalahan itu. Dia akan menjelaskan dengan mudah. Karena apa? Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumennya. Jadi itu adalah kelebihan penelitian kualitatif. Kalau penelitinya memang bisa masuk ke dalam settingan penelitian, dia akan memahami betul. Jadi insya Allah tidak kecap nomor 1 karena dia akan melihat ini credibility-nya, transferability-nya, dependability-nya. Dia akan lakukan tadi triangulasi, dia akan lakukan strategi-strategi ini untuk menghindari terjadinya konflik of interest. Sekarang saya mungkin akan lihat di sini perbandingannya. Jadi kalau dilihat perbandingannya, kuanti itu selalu objektif, tapi di kualitatif karena konstruktivisme, karena kita mau membuat teori baru seperti itu. Jadi polanya ini betul-betul interpretasi dari kita. Nah, di sini kalau di kuanti kita kan melakukan korelasi begitu ya, melihat sebab akibat begitu kan, yang sifatnya deduktif dan selalu memverifikasi teori atau mentes suatu teori. Tapi kalau di kualitatif enggak, kita ingin memahami individu atau grup, kita memahami konteksnya dan kita akan membuild atau membangun teori baru. Dan biasanya memang di kualitatif selalu kita mau melakukan pertanyaannya selalu bagaimana, terus kenapa begitu ya. Nah, kalau metodenya ya di kuanti kan ada yang eksperimen, non eksperimen, arsitis, baik dan sebagainya. Tapi kalau di kualitatif kita bisa seperti ini, ada grounded teori, etnografi, fenomenologi. Nah, tentunya dalam penelitian kualitatif, riset questionnya harus jelas sehingga nanti riset desain kita bikin, data collection-nya dilakukan, setelah data collection kita lakukan analisis, kemudian reporting. Ini tahapan-tahapan ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham begitu ya.
Hanya yang jadi masalah di sini untuk melakukan observasi atau melakukan, pengumpulan data, dia biasanya apa namanya, dikombinasikan. Jadi tidak satu begitu ya, hanya dokumen studi aja, tapi observasi, interview, fokus grup diskusi, dan sebagainya. Nah, sehingga nanti dari data collection tadi Bapak Ibu akan melakukan pengkodingan. Jadi setelah diobservasi, setelah dilakukan field note atau melihat protokol yang ada, interview dan sebagainya, semuanya ditranskrip, begitu ya. Semua wawancara, semua rekaman ditranskrip. Nah, setelah itu siap untuk di-coding dan dianalisis. Baik, saya rasa cukup untuk sore hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah.